Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar? Sehat? Luar biasa. Dapat sarapan belum? Sudah. Waduh, sudah ada yang belum? Nah, kayaknya belum semangat nih. Selamat pagi. Mantap. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita ice breaking. Setelah itu berdoa. Ayo, semuanya berdiri. Ayo, berdiri semuanya. Nah, siapa yang tahu lagunya gini? Tangan ke atas menggapai bintang. Ada yang tahu? Saya minta satu orang, kakak. Yosef. Yosef, ayo sini. Semuanya ikutin ya. Siap. Satu. Kasih. Rapikan dulu kasihnya. Nah. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di padang bundar, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa menurut keamanan percaya kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk teman-teman. Nah, kayaknya belum semangat nih. Belum ada yang semangat. Ulangi sekali lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, nah gitu dong. Harus semangat pagi-pagi. Dan nih, Bapak ada keringatan nih. Udah saking semangatnya ya. Nah, anak-anak semua juga harus semangat dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang Bapak mau cek rapian dulu nih. Belum rapi nih kayaknya. Ayo semuanya tangan di atas. Tangan di atas. Ini satu bang, dasinya kok kayak gini. Rapikan dulu, ayo. Gimana, bisa enggak? Rapikan dulu dasinya. Dasinya rapikan. Ini, Tondi, rapikan dikit. Ayo, rapikan. Ayo, dasi yang belum rapi dirapikan, yang belum masuk dalam masuk dalam. Si Angga mana dasinya? Ketinggalan, Pak. Ketinggalan. Aduh. Ini mereng. Ayo rapikan dulu dasinya. Rapikan. Kakak ada dasinya kak? Tidak ada kak. Kerudungnya kak? Ya rapikan. Dah dirapikan belum? Kalau belum rapi belum bisa mulai nih kegiatan pembelajarannya. Ayo rapikan dulu. Udah rapi ya? Oke, ya. Nah, rapian merupakan suatu sebagian dari iman. Nah, jadi harus rapi. Biar rapi, nanti biar tambah semangat. Ganteng, cantik. Ya.
Nah, sekarang kita akan absen. Siapa yang tidak masuk? Siapa? Fikri. Dinda izin. Siapa lagi? Fikri. Fikri kemana? Hah? Tidak ada. Dinda sakit kata? Sakit. Wah, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke dalam materi, Bapak akan menyampaikan materi tentang mengembangkan imajinasi melalui karya fiksi. Nah, karya fiksi ada beberapa yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama itu tentang puisi rakyat. Nah, tentang apa yang akan halaman 22 yaitu mengembangkan imajinasi melalui karya fiksi. Nah, kita akan membahas tentang puisi rakyat. Sekarang coba lihat. Puisi rakyat, pengertian dari puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan karya kesusastraan rakyat yang harus dihargai dan dilestarikan karena mengandung unsur budaya yang bernilai luhur. Itu adalah bagian dari pengertian puisi rakyat, di mana puisi rakyat memiliki makna yang sungguh luar biasa, yang mengandung unsur budaya-budaya kita. Nah, lalu apa-apa saja yang ada dalam puisi rakyat? Nah, yang ada dalam puisi rakyat antara lain yang pertama apa? Pantun. Gurindam. Yang kedua, gurindam. Yang ketiga, mantra. Keempat, Hermina. Yang kelima, Loka. Keenam, tujuh, syair. Nah, ada 7 bagian. Tapi Bapak akan menjelaskan 3 bagian yang akan dijelaskan. Yang pertama itu ada pantun, gurindam, dan mantra. Nah, sekarang kita masuk kepada gurindam. Kita lihat, gurindam merupakan puisi lama yang berasal dari India. Istilah gurindam berasal dari bahasa Tamil India, yaitu kirindam yang memiliki arti mula-mula atau perumpamaan. Puisi rakyat berupa gurindam mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu 1. Setiap bait terdiri atas 2 baris atau larik. Yang kedua, setiap larik terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, larik pertama merupakan syarat, sedangkan larik kedua merupakan jawaban. Yang keempat, larik pertama dan kedua membentuk kalimat majemuk, umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Nah, yang kelima, rima akhirnya berpola AA. Itu merupakan ciri-ciri dari gurindam. Nah, sedangkan pantun merupakan puisi Melayu yang mengakar dan membudaya di masyarakat. Karya pantun mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Lalu yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Lalu 3 baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat sebagai isi. Itu bagian dari pantun. Sekarang kita lanjut ke mantra. Ada satu lagi.
dari pantun yang keempat yang pertama, yaitu rima akhirnya berpola ABAB. Itu bagian dari pantun. Artinya bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga dan bunyi akhir baris kedua sama dengan baris keempat. Itu bagian dari pantun. Nah, selanjutnya mantra. Sebagai salah satu jenis puisi rakyat, mantra memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang satu, terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Yang kedua, isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, serta dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, mengandung rayuan dan perintah. Keempat, merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Yang kelima, mementingkan keindahan permainan bunyi. Itu bagian dari mantra. Nah, sekarang kita dapat melihat bagaimana dari setiap ciri-ciri gurindam, pantun, dan juga mantra, ada yang sama dalam setiap rima dan ada juga yang berbeda. Contohnya, seperti gurindam dan juga pantun memiliki rima akhir yang berbeda. Sedangkan gurindam dia mempunyai rimanya a. Contohnya, mengumpat dan memuji hendaklah dipikir. Disitulah banyak orang tergelincir. Kenapa dia disebut AA? Karena dia berakhirannya R. Ya. Lalu pantun. Sedangkan pantun setiap baris terdiri atas berapa? 8 sampai 12 suku kata. Nah, sedangkan setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik, dan baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat sebagai isi. Dan pola rimanya, dia berpolanya apa? AB. Nah, artinya apa? Karena setiap akhir baris pertama dan kedua, bunyinya akhir baris ketiga dan bunyi akhir baris kedua sama dengan baris keempat. Nah, contohnya, pinang muda dibelah dua, anak burung mati di rengah. Dari muda sampai ketua, ajaran baik jangan diubah. Dia berpolanya apa? AB. Nah, sekarang mantra. Nah, kalau mantra, dia rimanya memang tidak ada berpola rima, tetapi dia lebih kepada yang pertama itu lebih berdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Nah, lalu yang kedua isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, serta dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu. Itu mantra. Nah, lalu yang ketiga mengandung apa? Rayuan dan perintah. Dan keempat merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. 5, mementingkan keindahan permainan bunyi. Wah, ternyata mantra jauh berbeda dari gurindam dan pantun, di mana mantra biasanya digunakan untuk adat istiadat yang biasa digunakan bahasa daerahnya itu seperti kita kayak gawai. Nah, waktu gawai biasanya, apalagi kalau yang dari daerah-daerah yang ngumpan buah, kata orang, ada yang tahu umpan buah? Apalagi kalau ada musim-musim buah, biasanya selalu ada kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, tapi mantra ini juga dapat mengandung rayuan dan perintah. Rayuannya seperti apa? Seperti rayuan, bukan seperti kita ngerayu pacar ya, tidak. Nah, rayuan dan perintah ini lebih kepada hal-hal gaib, ya, agar hal-hal gaib itu dapat datang. Apalagi kalau di saat kita
ada acara, nyambut tamu, biasa banyak kata-kata yang dikeluarkan oleh jemaat setempat jemaat setempat. Nah, lalu dia lebih mementingkan keindahan seperti permainan bunyi. Kenapa? Karena di setiap ucapan yang dia gunakan itu menggunakan kata-kata yang lebih menarik dan saling menjawab. Ya, itu yang disebut dengan mantra. Geling-geling si gali-gali, melukut kepada padi. Air susu keruh asalmu jadi, aku sapa tidak berbunyi. Ini sih rayu-rayuannya. Nah, itu bagian dari mantra. Nah, sekarang kita lihat lagi. Karakteristik puisi rakyat. Wah, ternyata memiliki karakter. Apa karakter yang pertama? Yaitu bersifat anonim. Nama pengarangnya tidak diketahui. Oh, ternyata tidak diketahui. Lalu yang kedua, diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Dari generasi ke generasi. Nenek moyang, kakek nenek, orang tua, dan kita sekarang. Nah, lalu disebarkan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah. Disampaikan dari mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan. Wah, ternyata puisi rakyat termasuk dalam karya sastra. Karya sastra lisan. Tahu apa itu karya sastra? Tidak tahu. Karya sastra itu merupakan suatu pengembangan suatu karya yang diciptakan oleh seseorang melalui imajinasi. Ya. Lalu selanjutnya terkait aturan-aturan seperti jumlah kata dan tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, dan juga pengulangan kata yang bisa terdapat di awal maupun akhir sajak, itu rima. Nah, sekarang Bapak mau bertanya nih, yang bisa jawab silahkan dijawab. Belum lah, kan belum jamnya. Atau dari materi yang Bapak sampaikan, beberapa bagian ini, yang pertama dari Pak Gurindam, pantun, dan juga mantra, ada yang mau ditanyakan? Ada? Sebelum Bapak yang bertanya, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak ada. Tidak ada. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Mau bertanya kak? Ayo, tanya. Yang belum paham. Nah, sekarang Bapak yang bertanya ya. Ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada. Baik, kalau begitu Bapak yang mau bertanya. Apa itu teks puisi rakyat? Siapa? Geset. Apa itu puisi rakyat adalah kisah rakyat warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan Masyarakat. Ya. Sudah? Itu aja? Ya. Puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat merupakan karya kesusastraan rakyat yang harus dihargai dan dilestarikan karena mengandung unsur budaya dan bernilai luhur. Nah, lanjutnya yang kedua. Apa saja yang termasuk jenis teks puisi rakyat? Siapa? Kakak nih. Sebentar ya, Bang. Ayo, Kak. Iya, betul. Nah, jenis-jenis puisi rakyat, ada beberapa jenis puisi rakyat. Ada berapa tadi? Tondi, ada berapa Tondi? Ada? Tuh? 7. Nah, yang pertama itu ada pantun, yang kedua gurindam, ketiga mantra, keempat karmina, kelima syair, keenam seloka, dan yang ketujuh talibun. Nah, itu bagian-bagian dari puisi rakyat. Puisi rakyat ada 7. Tapi saat ini kita membahas 3 bagian dari puisi rakyat, yaitu gurindam, pantun, dan mantra. Selanjutnya,
Apa tujuan dari puisi rakyat? Ya, silakan. Menghibur pembaca, memberikan nasihat, memberikan isyarat untuk membatasi permainan, mengajak dan melarang untuk melakukan sesuatu, menggambarkan perlindungan, memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Iya, itu adalah tujuan-tujuan dari puisi rakyat. Tujuan yang pertama apa? Yaitu menghibur pembaca. Yang kedua memberikan nasihat. Yang ketiga memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan. Yang keempat mengajak dan melarang untuk melakukan sesuatu. Yang kelima menggambarkan perenungan. Yang keenam memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Itu bagian dari tujuan dari puisi rakyat. Nah, dari setiap materi yang disampaikan, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak? Ya, ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Mungkin ada yang belum paham. Ya, silakan. Yosef. Apakah benar gurindam dari India? Bahasa Tamil. Oke. Pertanyaannya, apakah benar gurindam berasal dari? Ada yang tahu tidak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sebelum Bapak jawab. Ayo. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada? 5, 4, 3, 2, 1. Erni? Ya. Apa benar gurindam berasal dari? India. Bahasa Tamil. Tamil. Ya, betul. Dia memang berasal dari India. Itu gurindam. Yaitu apa? Gurindam. Girindam. Nah, itu ada. Ya. Jadi, gurindam merupakan puisi lama yang berasal dari India. Istilah gurindam berasal dari bahasa Tamil. Kurungnya India. Yaitu kirindam. Yang memiliki arti mula-mula atau perumpamaan. Puisi rakyat berupa gurindam. Nah, dan juga memiliki beberapa ciri yang seperti di buku LKS-nya. Ada 5 ciri dari gurindam. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ayo, yang mau bertanya silakan bertanya. Apa? Nah, apa yang mau ditanyakan? Ya, silakan, Daniel. Apakah benar Pak pantun merupakan puisi Melayu? Ya, Mengapa? pantun merupakan puisi Melayu. Apakah benar atau tidak pantun merupakan puisi Melayu? Kenapa dia disebut dengan puisi Melayu? Ada yang tahu? Yo, siapa yang bisa jawab? Bapak lempar dulu ke anak-anak semua. Ada yang tahu tidak? Sebelum Bapak jawab. Coba dicari dulu. Apakah benar pantun merupakan puisi Melayu? Ada? Ada yang mau jawab? Nah, kalau tidak ada yang menjawab, Bapak jawab ya. Apakah benar pantun merupakan puisi Melayu? Ya. Kenapa? Karena pantun termasuk puisi Melayu. Karena merupakan karya sastra asli bangsa Melayu. Jadi awal mula pantun memang dari
dari bangsa Melayu. Kenapa disebut pantun disebut dengan benar atau tidak dia dari bahasa Melayu? Karena memang pantun tersebut berawal mula dari bangsa Melayu. Nah, jelas? Jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Ayo bertanya. Apa saja ciri-ciri mantra? Nah, ya, ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Sebagai salah satu jenis gerakan mantra yang disebut satu, terdiri dari beberapa rangkaian yang memiliki irama. Ya. Dua, isinya berhubung dengan kekuatan gaib serta dibuat dan mengucapkan untuk tujuan tertentu. Ya. Tiga, mengandung rayuan dan perintah. Empat, merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Lima, mementingkan keindahan permainan bunyi. Iya, betul. Itu bagian dari ciri-ciri pantun, ya. Dimana yang pertama terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Selanjutnya isinya berhubungan dengan kekuatan gaib serta dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu. Berarti tidak boleh sembarangan disebut ataupun dibuat, ya. Karena memang kalau di daerah itu sangat dilarang ataupun jangan sembarangan dimainkan, digunakan yang namanya mantra. Dan tidak semua orang bisa menggunakan mantra. Tidak semua orang bisa menggunakan mantra. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan mantra. Karena itu memang berhubungan dengan hal-hal gaib. Dengan roh-roh yang apa? Roh-roh gelap misalnya, ya, yang tidak kelihatan. Nah, lalu mengandung rayuan dan perintah. Merupakan satu bagian utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Terus mementingkan keindahan permainan bunyi. Nah, itu adalah bagian-bagian dari mantra. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ayo, yang mau ditanyakan silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, bisa Ibu. Silakan. Tidak apa-apa. Hai, Jen, ya. Jen, yang mau ditanyakan tentang materi yang disampaikan? Ada? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada tugas nih. Nah. Duduknya, oke. Silakan membuat pantun satu. Temanya bebas. Temanya bebas, ya. Nanti kalau sudah silakan beberapa teman untuk bacakan pantunnya di depan. Oke? Ya? Satu aja. Masing-masing. Masing-masing. Ya? Ya. Hah? Satu aja, satu buah pantun. Satu buah pantun. Temanya bebas. Boleh buat sendiri. Ya, buat sendiri. Ya, apa? Ditulis. Ditulis. Harus ditulis. Ayo silakan dibuat. Nanti Bapak minta beberapa yang akan bacakan pantunnya. Bapak mau dengar nih. Kan dah paham semua tadi ditanya.
Masalah pantun, gurindam. Saya Bapak minta pantun aja. Boleh. Boleh pakai tema sendiri. Nah, dah, oke. Silakan ya, maju ke depan. Bacakan. Nah, sama-sama. Berapa orang? Yosef, Yosef. Belum. Pantun. Iya. Boleh, maju. Ya. Boleh berdua. Siapa yang udah? Siapa yang sudah pantunnya? Kalau sudah, Bapak minta beberapa untuk maju ke depan. Ya. Udah? Ya, silakan maju ke depan. Maju. Ayo maju. Kakak satu lagi. Ayo sama-sama. Kita dengar ya pantunnya. Nanti kalau waktu baca bilang cakep. Silakan maju. Cakep. Cakep. Belajarlah tak kenal lelah. Iya. Supaya dapat hidup kemakaan. Cakep. Pohon cemara tumbuh belajar. Cakep. Pandai berpantun itu bagi orang belajar. Cakep. Jika kamu malas belajar, kita akan dikejar. Wah, mantap. Beri aplaus dulu. Silakan duduk. Siapa lagi nih? Ya, silakan. Yosef. Selain Yosef, siapa lagi? Saya mau baca pantun.
Bina muda di kelas 2. Cakep. Guru masuk neraka. Cakep. Dari muda sampai ketua. Iya. Ajaran baik jangan lupa. Oke, cakep. Kasih aplaus dulu. Siapa lagi? Abang. Lagi yuk, buat lagi. Ayo, yang mau silakan bagian depan. Erni, ayo Erni. Ya, silakan. Cakep. Iya, lanjut. Iya, oke, kasih aplaus dulu. Semuanya tentang pendidikan. Ira, mau maju? Ayo, ayo, silakan. Ira sama siapa? Maju. Mau dengar nih pantunnya? Ya, silakan mulai. Dari pakaian dari kain. Cakep. Dipakai ketika lebaran. Iya. Jadilah kamu anak yang rajin. Oke. Banyak teman. Cakep. Selanjutnya. Iya. Oke. Oke, cakep. Silakan duduk. Siapa lagi yang mau maju? Ayo, siapa lagi? Siapa? Tadi mau maju? Sakit perut. Waduh. Ayo. Nyari. Udah makan belum? Belum. Itu si asam lambung tuh. Ayo, siapa lagi? Lang. Silakan Lang. Oke, Lang. Sama Doni. Belum. Ah. Siapa namanya? Ya. Ya, silakan Tondi maju. Tondi maju. Ya, silakan. Dah. Dengarkan ya. Dengarkan. Kawan-kawan kita mau pantun nih. Bersih rumah itu tradisi. Cakep. Acaranya pasti bermanfaat. Cakep. Selamat tenang minuman bernutrisi. Iya. Walafiat. Cakep. Tondi. Cakep. Diri lontar, diri lontar. Iya. Lontar di muara. Nanti kita jembalang kita. Iya. Jembalang desa. Oke, cakep. Beri aplaus dulu. Oke, ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah maju, di mana mereka telah membuat pantun, walaupun singkat, tapi mereka sudah memberanikan diri untuk maju ke depan. Nah, jadi pantun yang dibuat berpolanya apa? AB, AB, AB. Ada yang A ada? RS. Ada? Ya, lebih kebanyakannya AB, AB ya. Itu bagian dari pantun. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai materi tentang pantun, gurindam, dan mantra yang telah disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Ya.
Oke, sekarang Bapak mau bertanya nih. David. Coba lihat bukunya David. Gurindam terdiri dari berapa lari? Gurindam terdiri dari berapa lari? Terdiri atas 8 dan 14 suku kata. Iya, terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Selanjutnya, apa? Pepatah. Apa tuh? Kursi. Kursi siapa? Patah. Oh lala. Oh, nanti diganti ya. Ya. 8. Oke, lanjut lagi. Ini siapa namanya? Kamu? Siapa namanya? Waris. Lihat bukunya Waris, halaman 23. Ciri-ciri dari pantun. Setiap bait terdiri atas berapa? 4 baris atau lari. Ya, pantun terdiri dari 4 baris atau lari. Nah, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang masalah mengenai materi yang disampaikan? Udah paham semuanya? Puisi rakyat itu apa? Puisi rakyat. Satu orang, satu-satu. Tondi, satu-satu. Puisi rakyat merupakan karya penciptaan rakyat yang harus dihargai dan dilestarikan karena mengandung unsur budaya yang bernilai. Oke, selanjutnya jenis-jenis puisi rakyat antara lain apa aja? Satu. Bentar. Ya. Kamu. Gurindam, pantun, Permina, Seloka, Hollywood. Satu lagi. Sair. Ya. Ada pantun, gurindam, mantra, kermina, syair, sloka, dan kalibun. Itu jenis-jenis dari puisi rakyat. Selanjutnya, apa saja karakteristik puisi rakyat? Oke, Inuel. Pertama, bersifat anonim, Ya. karena pengarangnya tidak diketahui. Ya. Kedua, diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Ya. Ketiga, disebarkan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah. Ya. Keempat, disampaikan dari mulut ke mulut. Keempat, terkait aturan-aturan seperti jumlah kata dalam tiap bait, Oke. jumlah baris dalam tiap bait, dan juga pengulangan kata yang bisa terdapat di awal maupun akhir sajak. Terima. Ya, itu bagian dari karakteristik puisi rakyat. Nah, lalu apa tujuan-tujuannya? Ada yang tahu tujuan-tujuan dari puisi rakyat apa tadi? Apa? Satu orang, satu. Siapa? Oke, kamu. Apa? Ya. Oke. Ya, itu adalah bagian tujuan-tujuan dari puisi rakyat. Udah paham semua ya? Nah, jadi materinya sampai di sini. Untuk pekerjaan di rumah, silakan teman-teman membuat
pantun yang berpola, satunya AA dan yang satunya berpola ABAB. Ya, jadi ada dua pantun. Yang pertama itu berpolanya AA, yang kedua berpola ABAB. Temanya tentang jangan tentang pendidikan yang menyemangati ya. Nah, silakan untuk PR di rumah membuat pantun dua. Yang pertamanya berpola apa? AA, yang kedua berpola ABAB. Nah, oke. Materi kita sampai di sini. Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata Bapak yang kurang berkenan. Bapak ucapkan terima kasih. Sekarang silakan berdiri. Kita ice breaking lagi. Biar semangat. Kayaknya loyo, benar. Kalau ada bahasa Indonesia ini, pelajaran bahasa Indonesia pasti loyo. Ngantuk. Sekarang Bapak minta Pinuel, Yosef, lanjut ke depan. Itu tepuk semangat, tepuk PPK, ya. Tepuk PPK sama mereka. Ya, tepuk semangat. Yang pertama itu apa? Apa tuh? PPK. Tepuk semangat. Tepuk PPK. Radio nasionalis mandiri gotong royong dan kita. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, yes, yes, yes. Sekali lagi tepuk semangat. Tepuk semangat. Lanjut. Boleh. Siswa berkarakter Indonesia. Membangun karakter generasi muda. Anak mulia, siswa Berkarakter Indonesia. hidupnya Nasionalis. jiwanya, Indonesia itu tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan generasi bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Hidupnya nasionalis jiwanya, bisa kita dari tujuannya. Mandiri hidupnya, Gotong royong semangatnya. persatukan bangsa Indonesia, persatukan bangsa Indonesia, Oke, sip. persatukan bangsa Indonesia. Siap, beri aplaus dulu. Nah, silakan duduk semuanya. Terima kasih, materinya sampai di sini. Tetap semangat ya semuanya.